Ya, selamat pagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Terima kasih Nabila juga sudah memperkenalkan saya. Mungkin saya perkenalkan diri lagi, saya Asilia, saya adalah co-founder dari Ubastigma. Jadi Ubastigma itu adalah organisasi non-profit yang bertujuan untuk merubah stigma kesehatan mental di Indonesia. Jadi kami melakukannya dengan mengedukasikan tentang kesehatan mental. Nah, untuk hari ini, terima kasih juga untuk Rif Guru yang sudah mengundang saya untuk share di sini. Untuk judul topik kita, Normalizing Mental Health, saya akan membahas tentang pentingnya kesehatan mental dan bagaimana caranya untuk kita bisa menjaga kesehatan mental kita di tengah masalah-masalah yang sering dihadapi semasa di pandemi khususnya. Jadi semoga pada sesi hari ini kita bisa sama-sama memprioritaskan dan juga menormalkan kesehatan mental untuk kehidupan kita sehari-hari. Oke, nah jadi kita akan memulai dengan definisi kesehatan mental dulu. Jadi kesehatan mental itu sebetulnya sesuatu yang pengalamannya berbeda-beda dari satu orang ke orang yang lain gitu, dan sehingga pengalamannya menjadi subjektif. Dan karena kesehatan mental itu juga tidak bisa dilihat seperti kesehatan fisik. Kalau kesehatan fisik kita bisa melihat gitu, kalau tubuh kita lagi sehat, kita bisa melihat dari suhu tubuhnya, mungkin dari warna bibir, dari warna pipi, apakah pucat atau tidak, dan lain-lain gitu. Tapi kesehatan mental sebuah konsep yang akhirnya jarang dibicarakan gitu, atau juga jarang diedukasikan. Nah, jadi apa itu kesehatan mental sebetulnya? Nah, menurut WHO, definisi dari kesehatan mental adalah keadaan kesejahteraan di mana setiap individu menyadari akan potensi diri mereka, memiliki kemampuan untuk mengelola stres kehidupan yang wajar, dapat bekerja secara produktif dan bermanfaat, serta mampu untuk berkontribusi kepada komunitas. Jadi, individu yang memiliki kesehatan mental itu sadar akan potensi diri sendiri. Yang maksudnya sadar akan potensi diri sendiri itu apa? Jadi, seorang individu bisa sadar dengan kekuatan dan kekurangan yang dimiliki. Lalu bagaimana caranya dia bisa mengembangkan kekuatan diri mereka ataupun mengembangkan kekurangan diri mereka juga. Nah, lalu mampu untuk mengatasi stres kehidupan sehari-hari. Jadi apa yang menjadi stres kehidupan kita atau apa yang seperti tugas-tugas atau pekerjaan kita, apakah kita mampu untuk mengelola stres tersebut. Nah, lalu bekerja secara produktif dan bermanfaat. Apa kita bisa bekerja dan menghasilkan hal-hal yang bermanfaat, produktif atau tidak dalam pekerjaan kita, dalam hubungan kita dengan orang lain, dan juga mampu untuk berkontribusi kepada komunitas. Ya, apakah kita bisa menolong teman kita, menolong keluarga kita dapat memberikan kontribusi yang positif kepada orang-orang terdekat kita. Oke. Nah, kesehatan mental itu tidak kategorikal, tetapi berada di kontinuum. Ya, jadi berdasarkan model kontinuum mental health ini, kesehatan mental dan penyakit mental itu ada pada dua ujung ekstrim. Gitu. Jadi seorang individu bisa aja berada di satu titik kontinuum dan juga bisa bergeser-geser posisinya gitu. Tergantung dengan situasi. Kalau situasinya sedang membaik, mungkin dia bisa lebih di yang bagian hijau. Tapi mungkin kalau situasinya lagi terlalu stressful, memburuk, lalu dia juga bisa stresnya yang berkepanjangan, bisa ke ekstrim yang merah gitu. Nah, tetapi ini mungkin juga suatu stigma atau kesalahan pada pandangan orang ya. Jadi banyak orang tuh yang menyalahgunakan kata-kata kesehatan mental gitu. Kalau orang, oh dia punya mental health nih, oh dia nggak punya mental health. Sebenarnya nggak kayak gitu. Semua orang tuh punya kesehatan mental, sama dengan setiap orang punya kesehatan fisik juga. Tetapi hanya ada kalanya orang mungkin kesehatan mentalnya sedang baik dan ada kesehatan mentalnya yang sedang buruk gitu. Nah, jadi sangat penting untuk kita mengingat bahwa setiap orang itu memiliki potensi untuk pindah dari satu kontinuum akhir ke kontinuum lainnya. Jadi bukan berarti kalau kita sudah di zona merah, kita tidak bisa berada di zona hijau lagi, dan juga sebaliknya. Apa sih sebetulnya yang bisa memengaruhi kesehatan mental kita?
Nah, yang bisa mempengaruhi kesehatan mental kita adalah stres. Ya, jadi stres itu memang respon fisiologis kita dan respon psikologis gitu saat kita dihadapi oleh ancaman. Itu dimana kita biasanya nggak merasa kita nggak punya sumber daya untuk menangani stresor yang datang kepada kita gitu. Dan ini akhirnya bisa mempengaruhi pikiran, emosi, dan perilaku kita, yaitu kesehatan mental kita. Nah, tapi stres itu ada yang baik dan stres juga ada yang buruk. Nah, kita bisa lihat dari diagram ini, diagram dari Yerkes-Dodson Law. Itu jadi kita bisa lihat di garis yang horizontal ini adalah garis stres, di mana semakin ke kanan berarti stresnya semakin banyak. Dan untuk line yang vertikal yaitu line performa, di mana semakin naik artinya performanya semakin baik atau semakin tinggi gitu. Nah, kita bisa melihat bahwa semakin kita memerlukan sedikit stres gitu supaya kita ada motivasi, supaya kita akhirnya motivasi itu mengakibatkan kita untuk bisa berperforma secara optimal. Nah, contohnya apa? Contohnya kita kalau misalnya mau ada ujian, kita perlukan sedikit stres gitu. Kalau enggak, kita nggak akan belajar. Kita akan malas-malasan gitu. Tapi kalau kita ada sedikit stres, aduh deg-degan nih, deg-degan mau ada ujian. Akhirnya kita belajar, sehingga performa kita jadi optimal, nilai kita baik gitu. Nah, tapi kalau misalkan stres terlalu banyak, kita tidak bisa mengatasinya, itu juga bisa menurunkan performa kita gitu. Dan ini yang bisa ada di fase crash and burn gitu. Saat kita sudah kewalahan, saat kita sudah betul-betul tidak bisa mengatasi stres-stres yang ada. Tuh. Oke. Nah, jadi kapan stres itu buruk untuk kita? Jadi stres itu buruk saat stres kronis. Nah, stres yang kronis itu maksudnya apa? Stres yang kronis itu adalah stres yang berkepanjangan. Biasanya bisa berminggu-minggu, bisa berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Nah, stres yang kronis itu bisa memengaruhi nggak hanya kesehatan mental saja, tapi fisik juga. Jadi dia bisa menurunkan sistem kekebalan yang melemah, gitu, lalu fatigue, merasa kelelahan, bahkan bisa masalah kardiovaskular juga, karena mungkin deg-degan terus, jadi ada permasalahan jantung juga, lalu tekanan darah yang meningkat, masalah tidur, dan juga depresi dan kecemasan. Nah, jadi apa sih kalau tadi karena stres mempengaruhi kesehatan mental kita, bagaimana caranya kita bisa tahu nih indikator-indikatornya bahwa stres sudah mulai take a toll on our mental health gitu. Nah, tanda yang pertama kita bisa melihat nih apakah kita menjadi sulit untuk berkonsentrasi dalam pekerjaan. Jadi karena kita mungkin terlalu fokus dengan masalah-masalah yang kita punya, kita terlalu terdistraksi itu dengan perasaan kita, dengan pikiran-pikiran kita. Jadi akhirnya kita nggak fokus dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Nah, lalu yang kedua, apakah memengaruhi hubungan sosial secara negatif? Nah, kalau stres mungkin terkadang membuat kita jadi terlalu cemas, membuat kita jadi moody, jadi mungkin mudah tersinggung ya dengan orang lain, jadi sensitif dan juga jadi sulit untuk mengkontrol emosi gitu. Sehingga dapat menimbulkan konflik dengan orang-orang terdekat. Nah, lalu yang ketiga, memengaruhi produktivitas kita sehari-hari secara negatif. Nah, kita bisa melihat nih apakah mungkin produktivitas kita mulai terganggu atau tidak. Karena tadi kita jadi sulit fokus, kita jadi juga sulit untuk menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang kita miliki. Nah, jadi saat indikator-indikator ini mulai muncul, kita harus mencoba untuk stop. We need to stop, we need to take a break, istirahatkan tubuh dan jiwa kita, refleksi diri, dan recharge diri kita. Oke, nah berikut adalah contoh-contoh stresor yang dapat memengaruhi kesehatan mental, khususnya pada anak-anak muda. Jadi ada tekanan akademis, lalu konflik dengan orang tua atau keluarga, tekanan dari pekerjaan, peer pressure, lalu menyeimbangkan ekspektasi antara diri sendiri, teman, orang tua, dan keluarga, dan juga bullying, biasanya di sekolah atau online.
Ini beberapa stresor yang sering muncul gitu terhadap orang-orang yang mungkin memiliki mental health issues gitu, atau mungkin nggak harus mental health issues, tetapi yang biasa sering ditemui oleh anak-anak muda. Oke. Nah, untuk yang lebih spesifiknya lagi, pandemi ini telah menimbulkan stres untuk banyak orang ya, nggak cuma kalangan anak muda saja, tapi dari anak kecil, anak muda, dewasa muda sampai orang tua gitu. Nah, secara keseluruhan juga di dunia ini, di seluruh dunia gitu, anxiety and depression itu on the rise. Dan katanya we are the anxious generation. Itu mungkin karena timbulnya social media juga, karena kita sangat aktif, kita dihadapkan oleh standar-standar dunia, anak-anak muda juga jadi banyak membandingkan diri dengan orang lain gitu. Jadi membuat kita jadi mudah cemas gitu. Nah, ini ada satu review yang menunjukkan dia mengambil dari research ini tuh dari Indonesia dan juga dari seluruh dunia as a whole gitu. Nah, karena PJJ perkuliahan jarak jauh, angka stres pada mahasiswa khususnya di Indonesia selama PJJ itu rata-rata sebesar 55,1%. Nah, sedangkan di luar Indonesia itu 66,3%. Untuk angka kecemasan di mahasiswa di Indonesia selama PJJ itu rata-rata sebesar 40% dan di luar Indonesia sebesar 57,2%. Nah, jadi angka ini cukup besar ya, dan bahwa mayoritas orang-orang itu memang merasakan stres gitu akibat PJJ dan beberapa juga merasakan kecemasan gitu, dan mungkin di sini juga kalau ada yang merasakan hal yang sama mungkin merasa sendiri juga, kok kayaknya aku aja ya yang merasa kayak gini, kira-kira teman-temanku lain merasakan hal ini juga nggak ya gitu. Dengan statistik ini kita bisa melihat bahwa semua kebanyakan orang mengalaminya gitu. Jadi jangan khawatir gitu bahwa ini sebetulnya memang adalah hal yang normal gitu dan banyak dirasakan oleh mahasiswa ini juga. Oke. Nah, sumber stres dan kecemasan semasa pandemi. Ini juga ada suatu survei ya, survei di mana apa sih sumber-sumber stres dan kecemasan yang dialami. Gitu. Nah, jadi beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan sistem pembelajaran daring termasuk kesiapan mahasiswa, penguasaan teknologi, waktu yang singkat, dan juga tugas yang banyak. Jadi mungkin karena kita sekarang berada di satu tempat, gitu, di satu tempat kita udah nggak harus travel lagi ke tempat lain. Jadi mungkin ada suatu ekspektasi juga ya bahwa oh berarti akan lebih ada waktu lagi nih untuk mengerjakan tugas. Jadi mungkin tugas jadi lebih banyak lagi sehingga kita merasa waktu kita tuh semakin sedikit gitu untuk bisa balance dengan pekerjaan yang kita punya dan juga pekerjaan di rumah atau di luar dari sekolah gitu, dan rasanya tuh tugas makin banyak juga gitu. Jadi ini adalah beberapa permasalahan yang sebenarnya anak-anak muda nggak hanya di sekolah aja, nggak hanya di sekolah, nggak hanya di tempat perkuliahan, tetapi juga di workplace. Nah, lalu untuk masalah pribadi itu termasuk penundaan akademik, masalah dan peluang sosial, mungkin lapangan pekerjaan yang berkurang, dan juga kekhawatiran tentang masa depan yang tidak jelas. Nah, faktor akademik juga dapat menyumbang terhadap potensi stres. Misalnya karena perubahan gaya belajar dari sekolah menengah ke pendidikan tinggi. Lalu tugas-tugas perkuliahan, target pencapaian nilai, dan juga prestasi akademik. Nah, jadi secara keseluruhan banyak mahasiswa tuh yang kaget dengan perubahan metode pembelajaran dan juga harus beradaptasi dalam waktu yang singkat. Tidak hanya dengan masalah perkuliahan saja, tetapi juga mungkin di rumah gitu, karena sekarang harus 24/7 bertemu dengan keluarga, ada banyak hal yang harus diadaptasikan dan banyak hal-hal yang tidak terprediksi dan di luar dari kendali kita seperti masa depan atau terbatasnya hubungan sosial dengan orang lain juga. Oke.
Nah, ada beberapa hal nih yang dilaporkan oleh teman-teman di sini juga terkait burnout karena PJJ. Jadi yang pertama adalah mengatasi multitasking. Karena sekarang kita online school, jadi nggak ada boundaries antara pekerjaan sekolah dan pekerjaan rumah. Kita jadi sering multitasking di rumah gitu. Entah itu mungkin belajar Zoom online sambil bantu mungkin orang tua beres-beres di rumah atau dituntut pekerjaan di rumah juga gitu. Terkadang pikiran kita bisa menjadi overload gitu dan sehingga tidak menjadi produktif dan kita bisa merasa stres. Nah, lalu yang kedua, online school gitu. Online school dimulai dari pekerjaan, mungkin juga teman-teman mahasiswa di sini ada kerja kelompok atau bahkan ngobrol dengan teman itu melalui Zoom. Itu tidak hanya kita lelah secara mental, tetapi fisik kita juga itu terpengaruh. Gitu, mata jadi lelah, duduk depan laptop seharian, gitu, tubuh kita jadi pegal, dan ini membuat kita jadi mudah fatigue, lelah, gitu. Kita mungkin juga jadi tidak semangat untuk belajar gitu karena ataupun melakukan hal-hal lain karena mungkin kurangnya pergerakan tubuh gitu. Dan ini adalah fenomena yang disebut Zoom fatigue. Sebenarnya mungkin nggak hanya Zoom saja ya, tapi call gitu, video call. Nah, lalu kehidupan sosial yang terbatas. Jadi khususnya mungkin sebagai anak sarjana di sini yang tahun pertama, mungkin ada keinginan untuk bertemu dengan teman baru, membuat koneksi gitu, tetapi PJJ akhirnya membatasi kita untuk berkenalan. Selain itu juga, kalau di tempat kuliah biasanya mungkin kita bisa berbagi cerita atau keluh kesah gitu tentang stres yang sering dialami di dalam kuliah, tetapi dengan PJJ menjadi lebih sulit untuk kita reach out kepada orang gitu. Jadi orang mungkin merasa kesepian, merasa lelah dan jadi bisa tidak ada motivasi. Nah, lalu yang terakhir ini adalah masalah murid yang dari PJJ mungkin akan kembali ke offline learning sebentar lagi ya. Sepertinya sekolah-sekolah sudah mulai masuk ke hybrid learning. Nah, banyak yang melaporkan bahwa mereka itu merasakan cemas untuk bertemu dengan teman-teman baru gitu atau kembali bertemu dengan orang-orang gitu. Jadi mereka mungkin social anxiety gitu atau mungkin cemas akan situasi yang tidak terprediksi lagi gitu karena mungkin sekarang kita sudah mulai terbiasa, sudah mulai adaptasi dengan online learning dan sekarang kita harus beradaptasi lagi balik ke offline gitu. Nah, jadi dari masalah-masalah ini saya akan memberikan general tips untuk mengatasi stres gitu sehingga kita bisa beradaptasi dengan setiap masalah-masalah yang muncul sehingga kesehatan mental kita juga masih bisa terjaga dengan baik. Oke, nah yang pertama adalah untuk membuat schedule atau membuat suatu rutin. Ya, jadi kadang orang itu merasa cemas atau khawatir atau stres karena ketidakpastian tentang masa depan gitu. Orang-orang tuh sangat takut tentang the great unknown gitu karena orang itu memang merasa perlu untuk ada rasa kontrol gitu untuk merasa aman terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi yang pertama adalah untuk kita bisa mengidentifikasikan apa hal yang bisa dikontrol dan yang tidak bisa dikontrol. Nah, daripada kita fokus dengan stres kita, karena stres itu atau mencemaskan sesuatu itu tidak menyelesaikan suatu masalah, tidak akan merubah situasi, ataupun tidak membuat situasi itu pergi. Jadi kita lebih baik untuk fokus hal-hal yang kita bisa lakukan. Nah, pertama, kita bisa identifikasi nih tanggung jawab yang kita miliki. Itu apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam sehari-hari. Lalu kita melakukan kategorisasi atas tanggung jawabnya gitu. Jadi contohnya apa sih yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Misalnya kuliah, aku ada tanggung jawab dengan kuliah. Lalu aku juga ada tanggung jawab dengan posisiku sebagai volunteer dalam sebuah organisasi atau sebuah organisasi di tempat kuliah gitu. Nah, lalu juga ada kehidupan personal dan juga keluarga gitu. Misalnya ini adalah 4 prioritas kita atau 4 tanggung jawab yang kita pilih gitu. Nah, kita bisa menulis nih di handphone kita atau tulis di planner kita
Dan kita membuat actionable goals untuk setiap kategorisasi ini. Tuh, nah, jadi contohnya di sini mungkin aku menuliskan beberapa kategori ya, work, family, chore, dan personal. Gitu. Jadi misalnya untuk personal, ditulis checklist pertama, jam 6 pagi mungkin meditasi, atau jam 7 pagi mungkin berolahraga, 12 p.m. lunchtime, 7 p.m. dinner, atau mungkin 8 p.m. refreshing nih untuk diri aku sendiri, gitu. Misalkan nonton atau call dengan teman. Nah, lalu untuk kuliah, bagian kuliah, kita bisa tulis juga. Oke, kuliah hari ini kelas A jam 8 sampai jam 12. Terus jam 1 siang aku akan mengerjakan tugas 1, jam 4 tugas 2 gitu, dan juga sebagainya untuk kategori lainnya. Nah, bahkan kita juga bisa untuk breakdown ke lebih detail lagi gitu. Jadi misalnya apa sih yang perlu disiapkan untuk tugas atau untuk pelajaran sekolah gitu. Jadi hal-hal ini kita bisa tulis secara detail-detail. Nah, tips yang dapat membantu juga adalah untuk membuat checklist. Gitu. Jadi dalam seperti ini kita tulis. Jadi setiap kali kita sudah menyelesaikan satu tugas, kita tick. Gitu. Nah, karena setiap kita sudah menyelesaikan satu hal, itu akan memberikan kita sense of achievement atau rasa pencapaian gitu. Dan it's all about the small steps daily. Jadi kita juga bisa merasa bangga dengan diri kita sendiri. Kita bisa merasa positif dengan diri kita sendiri. Oke. Nah, untuk tip yang kedua adalah mindfulness. Nah, jadi apa sih mindfulness? Mindfulness itu adalah being in the present moment. Nah, being in the present moment itu kita fokus dengan apa yang kita sedang lakukan sekarang. Gitu. Jadi contohnya kalau teman-teman sedang mindful nih, teman-teman sedang mendengarkan presentasi dari saya tanpa memikirkan, oh nanti siang aku makan apa ya? Atau mungkin memikirkan pekerjaan yang belum selesai. Gitu. Nah, being in the present moment itu betul-betul kita menyadarkan diri untuk menjadi aware tentang lingkungan dan apa yang sedang terjadi saat ini juga. Itu tidak memikirkan apa yang nanti-nanti. Gitu. Nah, being in the present moment itu membantu kita untuk fokus dengan apa yang kita sedang hadapi sekarang saat ini dan tidak cemas untuk memikirkan apa yang dapat terjadi nantinya gitu. Sehingga kita jadi tidak kewalahan dengan tugas-tugas kita yang banyak atau yang belum selesai juga. Nah, lalu dibandingkan juga dengan multitasking, gitu. Cobalah untuk mengerjakan pekerjaan satu persatu. Itu dengan checklist yang tadi kita sudah punya juga, kita bisa berlatih untuk mindful. Gitu. Jadi kita fokus kepada satu hal dulu nih. Oke, apa yang aku mau kerjain sekarang dari checklist yang tadi? Nah, setelah itu mungkin kita terkadang terkecoh untuk melihat checklist-checklist yang lain ya. Kayak, oh my God, ini belum selesai gitu. Tapi cobalah kita fokuskan kepada satu hal dulu, lalu kita mindful. Oke, kita kerjain yang ini dulu. Saat pikiran kita sudah mulai keluar dari fokus kita coba untuk balikan lagi gitu. Be mindful. Nah, terkadang susah ya, kita sangat mudah untuk terdistraksi. Ada satu tip yang bisa aku kasih, kita coba untuk latihan grounding. Namanya grounding teknik 5, 4, 3, 2, 1. Jadi grounding teknik ini saat kita udah mulai kehilangan fokus, kita bisa stop dulu, lalu kita scan ruangan kita, dan kita mencari 5 hal yang bisa kita lihat. Kita spot 5 hal yang kita bisa lihat, lalu 4 hal yang kita bisa sentuh, 3 hal apa yang kita bisa dengar, 2 hal yang kita bisa cium, dan 1 hal yang kita bisa rasakan. Gitu. Nah, jadi latihan ini membantu kita untuk membawa diri kita kembali nih, untuk fokus dengan apa yang ada di present, apa yang terjadi sekarang, dan saat kita merasa cemas ataupun kewalahan. Oke. Nah, tip yang ketiga, choose positive dan bersyukur. Nah, kita coba untuk selalu memilih perspektif yang positif, khususnya saat kita mungkin merasa nggak mampu untuk kontrol situasi.
gitu. Nah, ini bukan toxic positivity karena kita bukan sedang untuk denial dengan masalah kita ya, atau apa yang terjadi di sekitar kita. Tapi kita itu harus acknowledge, kita harus menerima bahwa ya memang kita tidak bisa mengkontrol situasi ini, atau apa yang sudah terjadi ya memang sudah terjadi. Gitu. Misalnya kita sedang mengalami grief, kita sedang mengalami kehilangan gitu atau kegagalan. It's okay untuk merasa sedih, it's okay untuk merasa cemas, dan bahkan memang kita harus merasakannya gitu karena setiap emosi itu merupakan suatu signal untuk tubuh kita gitu. Nah, tetapi pada akhirnya adalah suatu pilihan kita juga apakah kita mau terus-terusan berlarut-larut dalam emosi itu atau kita mau bangkit lagi. Nah, misalnya dengan kondisi PJJ ini adalah karena PJJ aku nggak bisa bertemu dengan teman baru nih gitu. Tapi mungkin kita bisa merubah perspektif, kita bisa mengambil perspektif yang positif dari sudut pandang yang lain. Setidaknya nih ada sosial media atau ada internet gitu sehingga kita masih bisa berkenalan, masih bisa berkoneksi dengan teman-teman gitu. Dan ini cara pandang ini bisa kita terapkan pada situasi apa saja gitu. Jadi kita bisa stop dan coba untuk merefleksikan dari sisi positifnya atas suatu situasi. Nah, lalu miliki hati yang bersyukur. Nah, being thankful membantu kita untuk fokus pada hal-hal yang positif dalam hidup. Otak manusia itu memang rentan pada deteksi hal-hal yang negatif gitu untuk pertahanan hidup kita. Tetapi dengan berpikir hal-hal yang positif, kita melatih pikiran kita dengan bersyukur. Misalnya dengan journaling kita bisa menulis 3 hal yang kita syukuri. Itu kita train terus untuk kita berpikir hal-hal yang positif. Itu bisa membuat kita bisa memiliki perspektif yang lebih positif lagi terhadap situasi-situasi gitu. Dan metode ini juga telah digunakan oleh psikolog dan terapis juga untuk membantu orang mengatasi isu-isu kesehatan mental. Nah, tip yang keempat, rutin self-care, perawatan diri. Berolahraga itu penting, karena hanya untuk fisik saja, tapi untuk kesehatan mental juga. Gitu. Karena berolahraga mengeluarkan hormon-hormon yang feel good, yang hormon endorfin, juga hormon dopamin. Gitu. Jadi berolahraga juga akan membuat kita merasa enak secara natural. Nah, lalu berkoneksi dengan teman dan keluarga. Gitu. Walaupun mungkin kita nggak bisa tatap muka, tapi kita juga tetap harus berkoneksi dengan orang lain, bertukar pikiran, gitu, agar kita juga tidak merasa kesepian. Gitu. Nah, kita juga bisa menggunakan utilize alat-alat yang sudah ada, media-media yang ada, dan kita bisa share juga apa yang kita rasakan dan menjadi support satu sama yang lain. Nah, lalu tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup juga dapat meningkatkan mood kita. Mungkin teman-teman juga pernah lah ya, kalau misalnya tidur di atas jam, mungkin begadang gitu, besoknya mungkin jadi lebih moody. Gitu. Jadi moody, nggak bisa konsentrasi. Oleh karena itu, tidur itu sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita. Nah, lakukan juga sesuatu yang kita gemari. Mau itu hobi, apapun yang membuat kita happy. Gitu. Kita harus balance antara pekerjaan di sekolah, pekerjaan di rumah, dan juga apa yang kita suka juga, kita juga harus melakukannya untuk mengcultivate perasaan-perasaan positif di dalam diri kita. Nah, untuk tip yang terakhir, mungkin ini khusus spesifik untuk yang akan kembali ke hybrid learning ya. Mungkin kita merasa cemas, aduh gimana nih bertemu lagi dengan teman-teman gitu, mungkin merasa terkucilkan, itu bisa kita harus mencoba untuk gain our confidence back. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa berbagi tentang perasaan. Saat kita bercerita kepada teman atau keluarga, gitu, mungkin ada kemungkinan besar bahwa mereka juga pernah mengalami hal-hal yang sama. Gitu. Nah, berbagi bisa membantu kita untuk meringankan beban atau juga kecemasan, sehingga kita juga nggak merasa sendiri. Gitu. Mungkin dengan bertukar pikiran juga, mereka bisa memberikan kita saran-saran yang bisa membantu kita untuk tidak cemas lagi gitu, ataupun kita bisa memiliki mindset yang lebih baik lagi untuk bisa kembali ke hybrid learning dengan kepercayaan diri yang lebih baik. Nah, lalu stop self talk yang
sangat mudah untuk kita memang fokus pada kekurangan diri kita. Nah, akhirnya kita juga memandang diri kita sedemikian dan juga berperilaku sedemikian. Gitu. Nah, tapi sangat penting untuk self-talk negatif itu tidak mengambil alih kehidupan kita. Nah, jadi self-talk yang negatif itu yang mengucilkan diri, itu bisa mengurangi self-esteem dan kepercayaan diri kita. Nah, kita mungkin bisa, ini lebih praktikal, kita bisa menuliskan di post-it atau di kertas gitu atau di jurnal kita kata-kata yang positif terhadap diri kita. Gitu. Misalnya I am unique and special gitu atau I can do it. Tuh, jadi the next time mungkin kita mulai negative self-talk, kita bisa stop dan kita coba untuk melihat kata-kata positif ini gitu dan afirmasi atau affirm it to ourselves gitu. Jadi kita bisa langsung berkatanya dengan keras. Misalkan kita sudah mulai merasa, aduh gak bisa nih, I can do it. Gitu. Kita bisa katakan dengan keras ataupun kita bisa melihat ke kaca dan katakan kepada diri kita sendiri. Nah, lalu yang terakhir adalah be kind to yourself. Terkadang kita terlalu harsh on ourselves, kita cenderung untuk menuntut diri kita, ada ekspektasi-ekspektasi yang kita miliki terhadap diri kita sendiri, tetapi cobalah kita untuk perlakukan diri kita bagaimana kita memperlakukan teman kita. Gitu. Jadi jika teman kita memiliki masalah-masalah yang sama, apa yang kira-kira kita akan sampaikan kepada mereka? Gitu. Pasti akan hal-hal yang baik kan. Misalnya ya don't be too harsh on yourself. It's okay. Normal kok untuk kita merasa cemas mau kembali ke hybrid learning lagi gitu. Mungkin orang lain juga merasakan hal yang sama. Gitu. Jadi cobalah untuk berkata kepada diri sendiri bagaimana kita akan menyampaikan itu kepada teman kita juga. Oke. Nah, tadi sudah saya udah sharing beberapa tips-tips juga untuk menjaga kesehatan mental kita atau bagaimana caranya menghadapi stres. Gitu. Nah, ini ada beberapa takeaway message. Jadi yang pertama, menjaga kesehatan mental itu penting karena memengaruhi kesehatan kita secara keseluruhan. Ya, jadi dia ada koneksinya juga dengan kesehatan fisik kita juga. Nah, lalu banyak anak muda juga mengalami stres dan kecemasan. Tadi dengan review yang ada dengan statistiknya dan juga banyak yang anak-anak muda yang saya sering temui gitu atau teman-teman juga bahwa memang banyak anak-anak muda yang merasakan hal yang sama gitu atau sumber-sumber masalahnya juga mirip gitu. Jadi teman-teman nggak sendiri di sini. Nah, lalu menjaga kesehatan mental ada self-care routines dan juga melakukan bagian kita. Kita fokus kepada hal-hal yang kita bisa kontrol. Latih mindfulness juga, lalu journaling. Oke, nah saya akan mengakhiri presentasi ini dengan quote, my favorite quote dari Arianna Huffington. Jadi, if you take care of your mind, you take care of the world. Jadi teman-teman, mari kita sama-sama memprioritaskan juga menormalkan kesehatan mental. Terima kasih.